Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini saya mau share ke teman-teman bagaimana caranya kita membuka atau koneksi ke SQL Server menggunakan CMD. Jadi di video-video sebelumnya kita sudah mencoba menggunakan terminal miliknya Linux untuk koneksi ke SQL Server. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana caranya kita koneksi ke SQL Server menggunakan CMD. Nah, kebutuhan yang harus disiapkan oleh teman-teman sebelum melakukan itu adalah yang pertama, teman-teman harus sudah menginstal SQL Server dan sudah mengkonfigurasinya ya. Nah, teman-teman harus sudah menginstal SQL Server dan sudah mengkonfigurasinya. Jadi sudah bisa login lah menggunakan SSMS atau SQL Server Management Studio ataupun tools SQL Client yang lainnya ya. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman harus sudah mendownload SQL Client-nya. SQL CMD. Download. Nah, kita coba download. Nah, ini saya akan coba download yang 14 ini ya. Teman-teman klik. Nah, teman-teman tinggal klik yang ini, download nih. Klik. Kemudian sesuaikan dengan OS yang teman-teman miliki. Karena saya 64 bit, saya pilih yang ini. Kemudian saya next. Nah, kemudian tinggal di save saja. Nah, saya sudah berhasil mendownloadnya. Ada di folder download. Nah, ini sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan menginstalnya. Tinggal di double klik saja. Double klik nanti muncul seperti ini, di next. Nah, disetujui, kemudian di next lagi install. Sudah, hanya seperti itu. Di next saja. Oke. Nah, jika ada minta persetujuan, di oke saja. Ini udah, tinggal di finish. Nah, sekarang sudah terinstall. Nah, sekarang kita buka CMD-nya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui untuk masuk ke CMD ini, usahakan teman-teman user yang digunakan adalah administrator ya. Bukan user yang tidak bisa mengakses directory. Nah, kita coba ketikkan SQL CMD minus tanda tanya. Nah, kita sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil menginstal SQL CMD. Nah, ini sebagai datanya ya. Jadi yang kita install adalah versi 14. Ini ya. Kemudian ini ada petunjuk-petunjuk yang bisa kita gunakan. Ada min S ini server. Kemudian min P ini password. Min U adalah login ID. Min H adalah hostname. Gini ya. Nah, sekarang kita akan coba login menggunakan Windows Authentication ya. Saya sudah memiliki SQL Server yang sudah terinstall. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu nih hostnya. Saya coba hostname. Nah, ini nama laptop saya adalah ini. Ini saya copy dulu. Nah, kemudian di sini saya ketikkan SQL CMD. SQL CMD min S, maksudnya ini server. Yang tadi itu di atas server. Kemudian kita pastekan yang servernya di mana? Servernya di laptop ini. Ya. Kemudian min E. Min E itu apa tadi? Min E adalah input. Oh, ini nih. Terus koneksi ini hurufnya besar ya. Sebenarnya sih kalau di Windows tidak case sensitif, berbeda dengan di Linux ya. Tapi ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman, karena E itu ada huruf yang kecil ada yang besar.
kita langsung menggunakan huruf yang besar ini ya. Enter. Nah, ini sudah masuk nih. Kalau misalkan kita ketikin select db name seperti ini, kemudian go. Nah, bedanya SQL Server dengan MySQL atau MariaDB, kalau MariaDB kan setelah titik koma di enter langsung ini ya, langsung menandakan bahwa satu baris eksekusi itu sudah berakhir. Nah, kalau SQL Server satu baris eksekusi berakhir itu ditandai dengan go. Kalau misalkan teman-teman tidak menambahkan go di bagian akhir, maka tidak akan dieksekusi nih. Artinya masih menunggu penutup atau bagian akhir dari sebuah statement. Oke, ini sudah berjalan ya. Jadi sekarang yang terpilih database-nya adalah master. Kita coba query yang lain, misalkan select saya ingin tahu nama database ya, name from sys dot database go. Nah, ini sekarang berarti ini ada yang database yang sekarang ada di sistem ya, database yang ada di komputer ini nih, dan master, temp, dan seterusnya. Nah, seperti ini caranya kita masuk ke dalam SQL Server dengan menggunakan Windows Authentication ya nih. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau misalkan kita ingin login menggunakan SQL Server Authentication. Ini kita exit dulu ya. Kita exit dulu. Nah, ini sudah exit. Kemudian kita bersihin dulu CLS. Nah, sekarang kita ketikin lagi cmd. Kemudian sama -s. Nah, ini juga sama, servernya kita masih menggunakan laptop yang ini. Nah, strip user tadi kan ada di info untuk helpnya ya. U itu menandakan user yang akan kita gunakan adalah SA. Kemudian -p ini untuk password. Jadi ini kok cmd sih, SQL. Oops, sorry. Ini SQL, ini nggak mau ini SQL cmd, SQL. Nah, SQL cmd -s menandakan server. Servernya adalah pada laptop ini dengan nama ini. Usernya adalah SA. Kemudian kita harus masukkan password. Kita tekan enter. Oh, apa ini? Oke. Coba kita kayaknya ada yang salah nih. SQL cmd -s, kemudian ini servernya adalah laptop ini. Harusnya sudah benar ya, namanya ini, kemudian user, kemudian ini SA, kemudian ini password. Enter. Nah, missing agreement SQL cmd. Coba kita cmd minus, udah bener kok, -p ini password. Coba ya. Oh, P nya jangan-jangan kecil besar, tapi itu benar kok. Kita coba lagi ya. SQL cmd -s server laptop. Nah, ini bisa nih. Tadi kenapa nggak bisa ya? SQL cmd nya kecil, benar. -s laptop benar, strip u benar, P nya tapi kecil ini. Nah, kita masukkan passwordnya. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita login menggunakan
SQL Server Authentication. Nah, kalau misalkan kita menggunakan select add version go. Nah, bisa kan? Ini sudah berhasil, berarti kita yang terinstal adalah Microsoft SQL Server 2016 SP2. Nah, tipenya apa ini? Ini SP2 ya, Developer Edition ya. Developer Edition. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman bisa gunakan lah script-script lain, query-query lain pada CMD ini, sama halnya dengan script yang lain pada SSMS atau SQL Server Management Studio. Hanya saja ini ditulis di bagian atas, kemudian ditambahkan Go di bagian bawahnya ya, yang bagian terakhirnya. Silahkan dicoba-coba. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar, atau misalkan ada tambahan juga silahkan tuliskan di kolom komentar. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.